Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, Amerika kini akhirnya lagi-lagi turun gunung nih untuk meredakan ketegangan yang kembali terjadi di antara dua kawan satu komplek kita, yaitu negeri Gajah Putih Thailand versus si Raja Judol yaitu Kamboja, yang baru-baru ini bentrok lagi nih guys. Setelah baru 2 minggu damai kemarin di Kuala Lumpur ya kan? Bukan Amerika namanya kalau nggak ikut campur dalam setiap ketegangan. Di saat dunia termasuk Mimin kini menunggu apakah Paman Donald bakal benar-benar menghantam Venezuela dengan operasi militernya. Tiba-tiba lagi nama besar sang paman ini muncul pula di komplek kita guys. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Donald Trump, Presiden Amerika, baru-baru ini ternyata telah kembali menelpon Kamboja dan Thailand untuk meredam ketegangan bersenjata di perbatasan kedua negara. Sebuah konflik yang dalam hitungan jam bisa meledak, menjadi perang kecil yang mengancam stabilitas kawasan. Seorang pejabat Gedung Putih bahkan memastikan Paman Donald juga berkoordinasi langsung dengan Malaysia, ketua kita ASEAN saat ini guys, untuk menenangkan situasi dan menghentikan kekerasan. Dan yang lebih menarik, PM Malaysia Bapak Anwar Ibrahim sendiri mengaku berbicara dengan Paman Donald. PM Anwar ini mengatakan bahwa baik Thailand maupun Kamboja kini telah menarik pasukan militernya dari garis depan, sesuai kesepakatan dalam kerangka perjanjian perdamaian Kuala Lumpur. Dan PM Anwar menyambut peran aktif Paman Donald yang bukan hanya menghubungi Malaysia, tapi juga menelepon langsung Perdana Menteri Thailand dan Perdana Menteri Kamboja untuk memastikan bahwa setiap perbedaan diselesaikan dengan tertib demi menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan Asia Tenggara. Nah lo cukup membingungkan nih guys. Padahal di waktu yang sama saat ini Amerika kini juga sedang mengancam Caracas Venezuela guys. Dan seluruh dunia pasti tahu bahwa Amerika kini sedang bersiap memberi tekanan keras pada Venezuela. Cukup kontras, di mana satu tangan Amerika memegang palu bersiap untuk menghantam Venezuela, sementara tangan satunya malah memegang telepon untuk menenangkan Asia Tenggara. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, Paman Donald ini sampai perlu turun tangan langsung di Asia Tenggara. Padahal ASEAN kan punya ketuanya sendiri yang kini juga sedang bergerak. Apakah Malaysia tidak mampu? Apakah ASEAN lemah? Nah, jawabannya ya tidak sesederhana itu guys. Sistem kita ASEAN itu berbeda. Pertama, ASEAN itu harus bergerak lewat konsensus. Jadi prinsipnya semua keputusan harus dibicarakan, diputuskan bersama. Dan tidak boleh ikut campur terlalu jauh atau prinsip non-intervensi guys. Yaitu tidak ikut campur urusan internal negara anggota. Itu prinsip asli ASEAN. Akibatnya ketika situasi perbatasan memanas, ketika peluru mulai dilepas, warga sipil pindah ke alam barzah, ratusan orang dievakuasi, maka respon ASEAN pun cenderung lambat. Malaysia memang ketua ASEAN dan Malaysia sudah berusaha guys. Bukan diam-diam aja ya. Tapi ASEAN sendiri bukan organisasi militer. Prinsip yang dipegang ASEAN itu diplomatis dan prosesnya panjang. Nah, disinilah masuk sang ketua guys. Negara adidaya sang polisi dunia. Washington punya hubungan pertahanan kuat dengan Thailand. Bahkan Thailand sendiri sebenarnya adalah sekutu non-NATO utama Amerika. Sementara dengan Kamboja, walaupun Kamboja dekat dengan Tiongkok, Amerika pun tetap punya pengaruh ekonomi dan diplomatik. Jadi ketika dua negara itu bergabung, ini saling tuduh, saling dor-doran, saling mengklaim wilayah. Paman Donald pun tahu bahwa lembaga yang bisa bicara dua arah dengan tepat adalah dirinya. Bukan forum ASEAN yang harus nunggu konsensus. Bukan menteri-menteri yang harus rapat dulu sambil makan anggaran. Maka satu telepon dari Oval Office Amerika bisa mengubah perilaku dua negara. Karena negara Amerika punya leverage guys. Leverage itu maksudnya adalah kekuatan pengaruh atau posisi tawar. Kemudian Amerika juga punya tekanan. Amerika juga punya kepentingan agar tidak ada perang kecil yang bisa menyalakan percikan konflik regional. Karena ingat, perang di Asia Tenggara artinya adalah gangguan pada jalur perdagangan dunia.
juga dapat menjadi gangguan stabilitas dan peluang bagi negara lain. Bagi rivalnya Amerika, terutama Tiongkok untuk mengisi kekosongan, ini cukup bahaya bagi Amerika guys. Karena kita tahu sendiri bahwa Amerika pasti akan kekeh untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok. Konflik kecil semacam itu, ya jelas bisa jadi celah bagi negara besar lain untuk masuk. Dan ketika negara besar lain mendapatkan perannya, maka ia bisa menanamkan pengaruhnya dan menggeser dominasi Amerika. Nah, jadi ketika Paman Donald turun tangan, ya alasannya bukan karena Malaysia nggak mampu. Bukan karena ASEAN gagal, tapi karena ada kepentingan Amerika di situ guys. Nah lo, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.